Rekan mahasiswa, di sesi ini kita akan bahas perkuliahan kita. Ringkasan perkuliahan akan saya sampaikan di video setelah ini. Ingat, tetap berdiskusi, tetap belajar, baca modulnya, dan kerjakan forum serta tugas-tugas rekan-rekan. Keaktifan rekan-rekan sangat mempengaruhi nilai rekan-rekan dan perhatikan dengan jadwal tenggat waktu di perkuliahan kita ini. Selamat belajar dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan bahas tentang audit siklus pendapatan. Dari judulnya kita bisa lihat bahwa kita akan fokus bagaimana kita melakukan audit pada semua transaksi yang berhubungan dengan siklus pendapatan. Jika bicara siklus pendapatan, berarti bicara tentang suatu penjualan, di mana penjualan itu berdampak pada keluarnya persediaan dari gudang atau keluarnya jasa. Kemudian pengakuan pendapatan, di mana pengakuan pendapatan itu berdampak terhadap aset. Baik itu aset tunai berupa kas atau bank, ataupun aset akrual atau non-tunai yaitu piutang. Sehingga dalam proses audit ini, kita harus mencari bukti yang cukup kuat tentang setiap asersi, ya, setiap kenyataan dan bukti dengan berdasarkan fakta. Kesesuaian antara laporan keuangan terkait dengan transaksi pendapatan yang sudah terjadi. Proses audit yang dilakukan adalah melihat saldo transaksi pada siklus pendapatan. Saldo transaksi pada siklus pendapatan bisa dilihat dari saldo transaksi tunai apabila pendapatan atau penjualan dari tunai secara tunai maupun saldo piutang jika pendapatannya dilakukan secara non tunai atau kredit. Nah, dalam audit siklus pendapatan, transaksi atau melakukan audit pada transaksi piutang usaha itu mewakili saldo utama dari siklus pendapatan, ya. Jadi dalam siklus pendapatan adanya piutang, kita harus lihat nilai piutang itu merupakan posisi aset di mana adanya penjualan yang sudah dilakukan oleh perusahaan tetapi harus ditagihkan. Kita harus melihat ditagihkan kepada pelanggan berapa besar, kepada karyawan misalnya penjualan kepada karyawan, dan kepada perusahaan afiliasi. Termasuk juga dalam audit ini melihat kemungkinan piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih dalam laporan keuangan menunjukkan adanya cadangan perusahaan atas potensi piutang yang gagal tagih. Sehingga biasanya perusahaan akan membuat satu akun kontra akun, ya, atau rekening kontra ini, ya, rekening kontra dengan nama cadangan kerugian piutang. Rekening kontra ini pengurang saldo piutang. Yang kita audit adalah kesesuaian perhitungan atau dasar perhitungan pembentukan cadangan kerugian piutang, itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah apa yang menyebabkan adanya cadangan kerugian piutang tersebut. Biasanya perusahaan mencatat adanya cadangan kerugian piutang karena ada piutang atau tagihan yang cukup lama belum dibayar. Nah, fungsi audit dalam hal ini memastikan semua siklus pendapatan tersebut termasuk melihat saldo piutang, menguji kesesuaian nilai piutang dengan penjualan, ya. Karena ada potensi resiko adanya penjualan yang tidak tercatat. Baik itu tidak tercatat berdampak pada piutang yang tidak tercatat maupun nilai penjualan yang tidak tercatat. Ataupun ada potensi-potensi kecurangan dari pendapatan. Misalnya penjualan, piutang yang tidak ditagihkan karena memang kenakalan dari karyawan, ya. Jadi ada pertanyaan auditor nantinya kenapa piutang ini lama tidak ditagih, yaitu salah satu dasar dari salah satu contoh dari audit pendapatan. Jadi auditor dalam proses audit ini adalah harus memastikan, menaksir resiko apa yang terjadi dalam pencatatan atau apa yang terjadi dalam siklus pendapatan. Kemungkinan ada salah saji yang material dalam sisi menentukan level resiko piutang, termasuk cadangan kerugian piutang, dan merancang uji substantif yang responsif terhadap resiko tersebut. Nah, merancang uji substantif yang responsif contohnya adalah memberikan konfirmasi atau pertanyaan kepada lawan transaksi. Yang poinnya adalah mengkonfirmasi apakah suatu perusahaan memiliki piutang
dengan nilai tertentu di perusahaan kita. Jadi bisa berkonfirmasi positif atau berkonfirmasi negatif. Ya. Baik, selamat belajar dan jangan lupa baca buku materi pokok serta mengerjakan tugasnya. Terima kasih.